Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 5 Jumadats Tsaniyah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Maret 2015. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masih berhenti dulu di bab pembahasan tentang akhlak, yang mana kemudian pembahasannya kita perluas, akhlak antara seorang anak kepada kedua orang tuanya. Yang lalu kita sudah membahas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW tentang wajibnya birrul walidain, berbakti kepada ibu bapak, dan betapa besar ancaman orang yang durhaka. Dan yang terakhir pembahasan kita apa Bapak Ibu? 20 contoh durhaka kepada kedua orang tua. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan malam hari ini. Yang pertama-tama adalah tentang al-adabul lati yambaghi mura'atuha ma'al walidain. Adab-adab yang patut diperhatikan dalam bersikap kepada kedua orang tua. Kita punya bapak, kita punya ibu. Bagaimana caranya kita beradab kepada bapak dan ibu kita? Tentu ini bapak dan ibu yang masih hidup. Nanti juga ada yang sudah meninggal dunia, seperti apa? Di sini disebutkan ada 17 poin. 17 adab yang sepatutnya diperhatikan oleh anak agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya mampu melaksanakannya. Anak yang sukses, yang selamat, yang bahagia adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya menurut aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama di sini disebutkan ta'atuhuma bil ma'ruf wal ihsanu ilaihima wa khafdul jinah lahuma. Taat kepada ibu bapak dalam perkara-perkara yang baik, bukan maksiat. Berbuat baik kepada bapak dan ibu serta merendahkan sayap di hadapan bapak dan ibu. Ini kemarin sudah banyak kita singgung ya. Yang mana kemarin disebutkan taat kepada kedua orang tua itu ada 3 batasannya. Batasan yang pertama adalah bukan dalam hal maksiat. Batasan yang kedua, kita mampu melaksanakannya. Batasan yang ketiga, tidak membahayakan. Kemudian merendahkan sayap, tidak sombong. Kita tawadhu, kita merendah di hadapan bapak dan ibu. Bapak dan ibu itu merasa sakit kalau anaknya itu menyombongkan diri di hadapannya.
Bapak dan ibu merasa diremehkan, merasa dihina, merasa disepelekan, merasa dikecilkan, dan itu menyakitkan bagi bapak dan ibu. Kemudian yang kedua, al-farhu atau al-farahu bi awamirihima wa muqabalatuhuma bil bishri wa tirhab. Senang dengan perintah-perintahnya kedua orang tua dan merespon dengan wajah berseri-seri dan sukacita. Wah, ini luar biasa ini. Ini luar biasa, tapi ini berat. Ketika bapak dan ibu kita menyuruh kita, kita merasa senang. Jadi bukan mengerjakan sambil mendongkol. Diperintah, kita tunjukkan kita senang, berseri-seri, berbinar-binar. Kita mengerjakan dengan sukacita, dengan senang hati. Bapak dan ibu kita memperhatikan wajah kita loh. Bapak dan ibu kita terlihat wajah kita. Bapak dan ibu kita tahu, iki anakku metotok iki. Tahu apa enggak bapak dan ibu? Tahu, perhatian. Jadi kadang kita melaksanakan tapi sambil wajahnya itu dipasang. Wajahnya mencureng. Nah, itu bapak dan ibu kurang seneng. Wah, ini kita, walaupun hati kita sebenarnya berat, tapi kita tunjukkan demi bakti. Disuruh bapak ini, disuruh ibu ini, ya kita tunjukkan senang, berseri-seri, berbinar-binar, kita sukacita. Wah, Masya Allah. Sudahlah, kalau ingin bahagia ya ini caranya seperti ini. Kadang kita susah dalam hidup, ternyata itu adalah dampak kita menyusahkan bapak dan ibu kita. Maka kalau ingin senang, ditebus sekarang. Menyenangkan bapak dan ibu. Nanti ternyata yang senang itu kita dulu. Allah menjadikan kita senang, bahagia. Kemudian, yang ketiga, mubada'atuhuma bisalam wa takbilu aidihima wa ru'usihima. Mendahului bapak ibu memberikan salam. Memberikan salam ini kelihatannya sepele. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang bisa menimbulkan saling cinta itu adalah memberikan salam. Jadi ketemu bapak dan ibu, assalamualaikum pak, assalamualaikum bu, itu senang. Kemudian ditambahi lagi dengan berjabat tangan, mencium tangan. Nah, mencium tangannya bapak dan ibu, bahkan mencium juga kepalanya. Karena kalau di Timur Tengah, di Arab Saudi, itu mencium kening ya. Mungkin kalau kita sepertinya mencium kepala kurang apa namanya? Kurang terkenal ya. Kurang apa? Iya, bukan adatnya mungkin ya. Kalau memang adatnya ya dua-duanya, cium tangan dan cium kepala. Kalau memang cium kepala bukan adat, menimbulkan salah paham. Lho iki anakku lapo iki. Ndak sih wong dicekeli. Ya jangan. Disesuaikan dengan adat masing-masing selama tidak melanggar aturan syariat. Cium tangan ini perlu. Sekarang ini ada ajaran aneh-aneh. Anake mari ngaji mulai salaman karo bapak ingin tok wis. Lha apa? Ndak boleh menundukkan kepala kepada manusia. Nah, iki namanya salah asuh ini. Ngajine keliru iki. Salah dalam memahami menunduk yang tidak boleh itu, mohon maaf ya. Seperti yang biasa kita lakukan itu loh. Kalau kita permisi kula nuwun membungkukkan kepala, nah itu tidak boleh. Karena membungkukkan badan sama dengan sujud. Itu hanya untuk Allah saja. Tapi kalau salaman itu kan tujuan kita bukan membungkukkan. Yang namanya orang salaman itu ya mencium tangan ya gini. Momennya anaknya dukur. Lah kalau mencium tangan tidak mau gini apa? Bapaknya diangkat seae salaman. Jadi gitu. Jadi mencium tangan ini perlu, karena ada ajaran aneh kayak gitu ada. Sekarang ini ajaran macam-macam lah. Mari ngaji, mulai salaman karo bapak ingin itu, gak gelem ngambung, gak boleh menundukkan kepala. Nah, ini salah paham namanya. Termasuk akhlak, termasuk adab mencium tangannya bapak dan ibu. Iya, disedot tangannya. Ya, masya Allah. Ini adalah akhlak kepada kedua orang tua kita.
Ketemu kita beri salam dulu, assalamualaikum Bapak, assalamualaikum Ibu, salaman, nyium tangan. Bahkan juga kalau termasuk adat di kita adalah mencium kepalanya, mencium kening. Kalau di Arab Saudi itu mencium kening. Kemudian yang keempat, di antara adab yang patut diperhatikan oleh anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya adalah at-tausi'ah lahuma fil majlis, memberikan keluasan tempat duduk bagi kedua orang tua. Ini sering terjadi di rumah kita, ya, ada tamu kursinya kurang. Maka di sini ketika kursinya kurang di sini anaknya harus ngalah. Anaknya ngalah, berdiri atau cari kursi lain. Jangan nanti anaknya duduk aja dengan enaknya, bapaknya yang berdiri. Bapaknya masuk ke dalam ngambil kursi lagi. Ini enggak akhlak namanya. Ini hal-hal sepele, tapi kadang kita sering mengabaikan. Dengan enaknya anaknya duduk, orang tuanya sibuk ngangkat kursi. Kemudian wal julusu amamahuma bi adabin wahtiram. Masih yang keempat, kita duduk di depan bapak dan ibu dengan akhlak. Duduk di depannya bapak dan ibu dengan akhlak, dengan adab, dengan menghormati. Jadi mungkin kita tahu kan cara duduk yang sopan itu gimana. Ini kalau orang Jawa masalah ini pinter. Ya, istilahnya dalam bahasa Jawa itu tata krama. Tata krama ndek ngarepe wong tua. Bagaimana duduk yang sopan di depannya orang tua. Saya kepingin tanya kepada bapak dan ibu. Ya, duduk di depannya orang tua kita sembujung, menyelonjorkan kaki, sopan apa enggak itu? Enggak sopan kan? Enggak sopan. Hatta di kalangan orang Arab pun itu aib. Duduk di depan orang tua nyelonjorkan kaki, sembujung, itu gak sopan, gak akhlak. Bukan hanya di depan orang tua, di depan guru juga enggak sopan. Mohon maaf, pengajian sikile sembujung. Itu enggak sopan. Mohon maaf saja. Lah ya apa lek geringingan. Nah, lek geringingan nang mburi ae. Jangan duduk ning ngarep dhewe sembujung. Kalau memang kakinya kesemutan, cari tempat di belakang saja. Nah, sembujungnya jangan ngadep ke gurunya, ngadep ke tempat yang lain. Ini adab, Islam ngatur semua ini. Bahkan menurut salah satu cerita Imam Ahmad bin Hambal itu tidak berani menyelonjorkan kakinya menghadap rumahnya Imam Syafi'i. Ngadep omahe Imam Syafi'i gak gelem. Karena apa? Akhlak. Ini omahe guruku. Saya tidak mau sembujung nang ngarepe omahe guruku. Allahu Akbar. Itu akhlak. Ini yang menjadikan ilmu barokah itu ya gini ini. Karena akhlak. Sekarang akhlak tidak ada, ilmu tidak barokah. Nah ini. Ya, sekarang ini kan kita krisis akhlak. Sehingga ilmu juga tidak barokah. Anak pinter, nilainya bagus-bagus, akhlaknya jelek, ilmunya tidak barokah. Sehingga di kalangan pesantren, di kalangan para kiai, di kalangan para ustadz, di pondok pesantren, itu sudah masyhur bahwa anak-anak yang ngaji di pondok itu ada beberapa macam. Ada anak yang pinter-pinter tapi akhlaknya elek. Biasanya nanti gak dadi. Ya, ilmunya ndak barokah. Tapi ada lagi di pondok pesantren para murid itu ilmunya biasa-biasa, tapi akhlaknya wapi nang guru. Biasa iki sing dadi iki. Ilmunya diberikan oleh Allah barokah. Kemudian ya, di sini juga ada keterangan-keterangan ya. Jadi pokoknya intinya adalah kita duduk di depan orang tua yang sopan. Nah, kalau sekarang kita perluas lagi, lungguh ngarepe bapak mbek rokokan. Sopan apa ndak ini? Ya tidak sopan sama sekali. Ada apa ndak seperti ini? Ada. Masa ngarepe bapak rokokane gak sopan blas. Kalau mau kita perluas lagi sekarang tambah banyak. Dek ngarepe bapake sibuk. Wah, iki setan ini. Ini setan ini. Ini yang menjadikan kita tidak akhlak kepada orang tua.
Gak direken bapak ibu sibuk WhatsAppan tok, ding 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 lagi, ding ding terus. Bapak gak direken. Ya, mari kita coba menyapih diri kita daripada alat-alat seperti ini. Ini alat kalau dipakai untuk baik jadi baik, dipakai buruk jadi buruk, dipakai sia-sia jadi sia-sia. Mari kita sekarang latihan belajar memperhatikan orang yang ada di depan kita. Jangan sibuk dengan mainan seperti ini. Ya, karena ini musibah ini, musibah. Kita sekarang ini sibuk di dunia maya. Yang dunia nyata kita lupakan. Orang di depan kita cuekin, kita sibuk gini aja. Istri dicuekin, anak gak direken kabeh, sibuk gini. Ya gara-gara alat ini, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Sing ndek ngarepe gak direken. Sing di Amerika kono, terus chatting terus, BBM-an. Wah ini juga tidak akhlak. Orang tua kita punya perasaan loh. Ketika kita di depannya kita sibuk dengan mainan seperti ini, tersinggung dia. Ya disimpan dulu, barang berapa menit lah, sabar sih. Ya ngelayani orang tua 1/4 jam, setengah jam. Ya mari ngono mainan maneh, monggo silakan. Yang penting tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kelima, di antara adab yang perlu diperhatikan oleh para anak agar berbakti kepada para orang tua adalah musa'adatuhuma fil a'mal, membantu kedua orang tua dalam pekerjaannya. Ini juga penting, kita perlu mempunyai jiwa yang peka. Oh, ibuku sik masak. Ya, kalau anak perempuan diewangi masak. Oh, ibu sekarang lagi ngepel. Jangan bu, saya ngepel aja bu. Oh ini Masya Allah. Demikian pula bapak, kadang kerja, kadang capek, kadang payah. Kita tahu pak, biar saya capek yang kerja pak. Insya Allah tidak akan rugi dunia akhirat, bahkan untung dunia akhirat. Kita ini kadang lupa. Kita mencari bahagia, tidak ketemu. Ternyata bahagia itu kita temukan kalau kita membuat orang lain bahagia. Apalagi yang kita buat bahagia adalah bapak dan ibu kita sendiri. Keluarga kita sendiri, istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak kita sendiri. Jadi bahagia itu adalah efek samping. Efek samping itu. Bukan didapatkan dengan gratis. Kita berbuat dulu. Efek sampingnya adalah kita yang dapat sendiri. Subhanallah. Jadi kalau kata orang Jawa itu oleh mendalane. Jadi kita ngelempar mendal nang ini awak dewe. Kita membahagiakan orang. Yang bahagia kita sendiri. Subhanallah. Kemudian yang keenam, talbiyatu nidaihima bisur'ah. Segera menyambut panggilannya bapak dan ibu. Ya, mungkin kita di rumah, bapak telepon, "Nak, tolong rini nak, aku perlu nak." "Oh iya pak, siap pak." Langsung datang. Jangan ditunda-tunda. Apalagi di rumah. Bahkan ketika kita sholat pun, sholat sunnah. Dipanggil oleh ibu, dipanggil oleh bapak. Dan kita tahu kalau saya tidak segera menjawab, bapak dan ibu bakal marah. Maka batalkan sholatnya. Kecuali kalau kita tahu bapak dan ibu, mungkin bapak dan ibu sembahyang. Sudah tahu kalau saya masih sholat ini. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau nggak paham, marah, batalkan sholatnya. Kecuali kalau sholat wajib. Mungkin kita sudah pernah dengar di dalam hadis yang sahih. Cerita dari Rasulullah SAW. Tentang seorang yang bernama, siapa namanya? Jurej. Jurej, kisahnya indah. Jurej ini ahli ibadah. Dia punya tempat untuk ibadah. Ibadah, sholat terus Jurej ini. Pada suatu hari ibunya datang. Ibunya manggil-manggil, "Ya Jurej, ya Jurej." Sementara Jurej masih dalam keadaan sholat. Lah Juret ini orang ahli ibadah, cuman ilmunya kurang. Nah ini bahaya. Akhirnya Juret bingung. Ya gimana ini? Sholat terus apa ibu ya? Sholat terus apa ibu ya? Akhirnya sholat terus. Ibunya tersinggung. Hari kedua ibunya datang lagi manggil, "Ya Juret, ya Juret." Masih sholat lagi dia. Ahli ibadah. "Ya Allah ibu saya manggil ini. Sholat terus apa? Panggilannya ibu ya." Akhirnya sholat terus. Hari ketiga gitu lagi, ibunya marah. Ibunya mengatakan, "Ya Allah, jangan kau matikan Juret.
sehingga dia tergoda dulu oleh pelacur. Marah ibunya. Mustajab doanya ibu ini. Dan ternyata benar, ada seorang pelacur yang terkenal di daerah situ, yang dia ini dia itu menyombongkan diri. Ayo, sapa sing iso nggodha juret, ayo sapa sing iso. Nah, pelacur ini merasa dia cantik. Saya bisa. Kalau saya tidak bisa, saya bukan orang hebat. Akhirnya pelacur datang ke tempat peribadatannya juret, pura-pura tanya-tanya. Padahal mau ngerayu-ngerayu biar juret zina sama dia. Ternyata juret nggak tergoda. Hebat juret ini. Nggak tergoda dia. Nah, pelacur ini malu. Pelacur malu sendiri. Nanti apa kata orang-orang kampung? Gak payu. Nek ngarepe juret pun gak iso nggodha. Pelacurnya malu, akhirnya pelacur ini berzina dengan seorang penggembala. Sampai hamil, sampai punya anak. Ketika punya anak, orang-orang tanya, anaknya siapa iku? Wah, ini anaknya juret iki. Anaknya juret. Orang-orang sak kampung marah semua sama juret. Oh, juret iki gorotok ya. Pura-pura ahli ibadah. Tibane dek iki main dengan perempuan sampai duwe anak. Masyarakat terbakar semuanya, marah-marah. Tanpa mencari tabayun dulu. Langsung tempat peribadatan juret dihancurkan, dijur. Juretnya diwantemi wis. Ada apa? Ada apa? Wah, juretnya kan kenyang mun. Jangan banyak ngomong sudah. Ngomong tok kan iki. Diwantemi. Ya, memar semuanya, tempat peribadatannya hancur. Tidak diberi kesempatan ngomong dia. Sudah hancur semuanya, juret tanya, ada apa? Ana apa? Iki loh anakmu iki loh hasil zina. Ini anakmu hasil zina ini. Oh. Ya sudah, saya minta izin mau sholat dulu. Juret minta izin sholat dulu, doa kepada Allah. Ya, kemudian bayi tadi itu perutnya ditekan, dipites wetenge. Ya gulam man abuk, hai anak, sapa bapakmu? Subhanallah, dengan kuasa Allah, anak ini oleh Allah dijadikan bisa ngomong. Dan ini termasuk anak kecil yang bisa ngomong. Ada beberapa, di antaranya ini, di samping juga Nabi Isa. Anak itu langsung mengatakan, Fulan ar-ra'i, bapakku si Fulan, si penggembala itu. Ya, artinya doanya ibunya juret sudah dikabulkan Allah, difitnah oleh pelacur. Nah, kemudian masyarakat sekarang tahu ternyata juret ini orang baik, keramat. Dituduhkan oleh Allah keramati. Semuanya sekarang datang ke juret, ya minta maaf, diusap-usap, minta maaf sepurone Pak Juret, sepurone. Gak ero aku mang. Kuil Anda mau saya bangun dari emas. Masyarakat bilang gitu, kami mau bangun lagi kuil Anda, tempat peribadatan Anda dari emas. Katanya sudah enggak usah, sudah bangun aja seperti sedia kala. Jadi yang kita ambil di sini adalah ibu atau bapak manggil itu segera. Ya, segera sami'na wa ata'na. Bahkan sholat sunnah pun dibatalkan kalau khawatir bapak dan ibu tidak sabar. Ya, pekerjaan kita tinggal dulu, bisa nanti dilanjutkan lagi. Karena bapak dan ibu tidak manggil kita kecuali butuh dengan kita. Dan bahkan ketika bapak dan ibu memanggil kita dan kita tidak memenuhi panggilannya, bapak dan ibu itu izin loh. Punya perasaan malu. Sehingga mau manggil kita lagi nanti gengsi. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketujuh di antara cara atau adab yang perlu kita perhatikan untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah al-bu'du an iz'ajihima. Ya, tidak merepotkan keduanya. Tidak merepotkan atau juga tidak bertengkar di hadapan keduanya dan tidak berdebat di depan keduanya. Kadang di antara anak ada masalah atau dengan istrinya. Jangan sampai ribut di depannya bapak dan ibu. Ini nanti menjadi beban bagi bapak dan ibu, nambah masalah. Atau juga membawa anak-anak ke rumahnya bapak dan ibu. Ternyata anak-anak malah ngerepoti bapak dan ibu. Iya, ruame pelayonan kono gini, gelasnya dipecakno gitu. Sehingga kadang bapak dan ibu, aduh putuku ini ngerusak kabeh wis. Kemudian
Karena ada kasus seperti itu ya. Kasus anak kecil tapi. Jadi waktu itu suami istri ini beli perhiasan mahal sekali. Perhiasan semacam dari kaca atau keramik ya, mahal sekali. Mahal bukan main. Dipajang di rumahnya. Dia juga ceroboh. Karena dia masih punya anak kecil. Namanya anak kecil, ya mainan. Dia enggak tahu ini barang harganya berapa, enggak ngerti. Ternyata yang baru dibeli mahal tadi dipecahkan. Dipecahno. Subhanallah, bapak ini naik pitam. Dipukuli anak tadi itu. Pukuli sampai tangannya itu keplek. Cacat tangannya. Dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, dioperasi. Akhirnya dokter memutuskan harus diamputasi ini. Wis parah ini. Iya, diamputasi. Setelah dioperasi, diamputasi, sang anak ini sadar. Dia sadar, dia lihat tangannya tidak ada. Di sana ada bapak dan ibunya. Dia bilang, "Bapak, ibu, tangan saya mana? Tangan saya mana?" Akhirnya bapaknya baru menyesal. Ya Allah, menyesal bapaknya. Kebetulan bapaknya polisi, bawa pistol, ditembakkan di kepalanya, bunuh diri. Getun, karena dia baru saja memutuskan tangannya anaknya. Kadang orang sudah marah itu gelap, tidak sadar. Begitu anaknya nangis-nangis, tidak punya tangan lagi, getun. Ya, tapi bukan polisi di sini Pak ya. Ya, itu polisi di daerah terpencil Pak. Kalau mau ke sana naik pesawat khusus. Kalau polisi Malang insya Allah baik-baik insya Allah. Insya Allah polisi di Malang ini insya Allah baik-baik. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengayomi rakyatnya insya Allah dan memberikan pelayanan yang terbaik. Allahumma amin. Kemudian yang ke-8, cara berjalan di depannya orang tua. Di sini disebutkan an yamshiya amamahuma bil-lail wa khalfahuma bin-nahar. Kalau malam, kalau kita jalan dengan orang tua, maka anak ada di depan. Tapi kalau siang, anak ada di belakang. Subhanallah. Jadi tidak mesti di belakang dulu. Jadi intinya di sini, kalau jalannya itu aman dan gampang, bapak di depan, kita di belakang. Tapi kalau jalannya itu repot dan sulit, maka kita anak ada di depan. Membuka jalan untuk bapak dan ibu. Jadi kita tidak harus di belakang. Kan selama ini kita paham pokoknya anak itu jalannya di belakangnya orang tua. Nah dilihat dulu. Kalau medannya bagus, lancar, bapak di depan, ibu di depan, kita di belakangnya. Tapi kalau medannya itu sulit, kita di depan, buka jalan. Kemudian yang ke-9, alla yamudda yadahu lit-ta'am qablahuma. Tidak mendahulukan ya, ngambil makanan sebelum bapak dan ibu. Ini kalau kita makan bersama. Subhanallah. Sampai-sampai dulu sebagian salafus saleh, Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW, tidak berani makan bareng ibunya. Ini sangat berbakti kepada ibunya. Tidak berani makan bareng ibunya. Kenapa? Karena takut nanti ibunya sudah lihat makanan, diambil oleh dia dulu. Karena makanannya terbatas. Tempe ini mek siji. Ibu kadang ngincer, dijupuk anake. Waduh. Jadi biarkan ibu dulu makan, baru dia bekasnya ibu dimakan. Masya Allah. Ya ini adab, ini akhlak luar biasa. Ya, jadi kalau kita makan dengan orang tua, biar bapak dulu ngambil, ibu dulu ngambil, baru kita belakangan, kita ngalah. Karena boleh jadi bapak dan ibu sudah lihat, kita ambil dulu. Soalnya ada cerita ini Pak. Ini cerita ya, ini bukan bapak dan ibu, cuma cerita masalah makan bersama. Itu ada suatu acara, ya, ada suatu acara. Waktu itu ustadznya sedang ceramah. Ustadznya sedang ceramah, makanannya datang dihidangkan. Dihidangkan di depannya, kan taruh depannya gitu. Nah kebetulan di depannya ustadz waktu itu makanannya dihidangkan kepala kambing. Kepalanya kambing. Nah ustadznya senang dengan matanya kambing. Wah lagi tambah semangat ini. Wah kepala kambing, tambah semangat. Ternyata orang di depan itu keburu-buru ngambil matanya. Waduh kaget ustadz ini. Ceramahnya rada kacau ini. Kepala kambing tinggal satu.
Dicolok lagi sama orang depannya. Waduh, jare Ustaz iki bisa nih menisan wis. Iki jupun bisa nih. Menisan wis. Jadi maksudnya di sini kita jangan mendahului orang tua dalam makan. Ini akhlak, Masya Allah. Kemudian ada lagi satu akhlak. Satu akhlak yang kadang kita lupa. Tapi orang tua kita sangat suka dengan ini. Biasanya kalau kita makan dengan orang tua, kita selesai makan, kita pergi apa tidak? Kita anak pergi dulu. Ternyata orang tua kita itu senang. Walaupun kita selesai makan, jangan pergi dulu, duduk dulu. Sampai bapak selesai, ibu selesai, sampai bapak dan ibu pergi dulu. Ini kelihatannya sepele, tapi benar-benar membekas di hatinya bapak dan ibu. Kadang kita anak-anak ini makan, pokok mari mangan nyingkrik wis. Bapak dan ibunya masih belum selesai, ditinggal aja. Bahkan kadang tinggal bapak dan ibu saja, tinggal bapak sendirian. Subhanallah. Kita tunggu dulu, kita selesai sabar. Pura-pura mangan opo sing ono. Yang penting biar bapak dan ibu tuntas, selesai. Bapak dan ibu yang berdiri dulu, baru kita berdiri belakangan. Akhlak. Kemudian berikutnya lagi yang ke-10. Islahu dzatil bain idza fasadat bainal walidain. Ini juga penting. Mendamaikan bapak dan ibu kalau lagi bertikai. Kadang bapak dan ibu ada ribut, ada masalah. Nah, kita para anak mendamaikan, bukan malah manas-manasi. Kadang kita suka manas-manasi. Kita kadang pro ibu. Wah, jane bapak ini. Atau kita pro bapak mencaci maki ibu. Oh, enggak benar dua-duanya ini. Bagaimanapun juga mereka adalah bapak dan ibu kita. Kita adalah darah daging mereka. Walaupun seandainya bapak dan ibu cerai sekalipun, ya, jangan sampai anak ini membenci salah satunya. Kadang biasanya anak ikut ibu atau ikut bapak benci kepada yang satu, jangan. Bagaimanapun juga ini adalah bapak dan ibu darah daging kita. Kita tetap berbakti kepada mereka berdua. Kemudian yang ke-11, al-isti'dzan 'alaihima halat dukhul 'alaihima au halal khuruj minal manzil. Nah, ini kalau mau masuk menemui orang tua atau ke kamarnya, izin dulu. Demikian pula kalau mau keluar dari rumahnya bapak dan ibu, pamit dulu. Ini akhlak. Jadi bukan masuk kamarnya bapak ibu seenaknya beludas-beludus, ya, izin dulu, ketok dulu. Assalamualaikum, mau masuk boleh. Kemudian berikutnya lagi yang ke-12, tadhkiruhuma billah. Nah, ini sangat penting. Mengingatkan bapak dan ibu tentang Allah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Mungkin anaknya sudah ngaji, anaknya pinter, ngerti agama. Kadang bapak dan ibu masih belum ngerti. Bahkan kadang bapak dan ibu masih belum sholat. Bahkan kadang bapak dan ibu masih suka melakukan amalan-amalan yang melanggar, melakukan syirik, datang ke dukun, tukang ramal dan yang lainnya. Maka di sini kita anaknya kalau cinta kepada bapak dan ibu, ya, dinasihati dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan akhlak, dengan cinta. Kita ingin bapak dan ibu kita dapat hidayah. Kita ingin bapak dan ibu kita, ya, selamat dunia akhirat. Apalagi kalau bapak dan ibunya itu kafir. Anaknya dapat hidayah, masuk Islam. Ibunya masih Kristen. Maka di sini anak perlu usaha maksimal. Bagaimana mengislamkan ibu supaya ibu masuk surga. Karena kalau ibu mati dalam keadaan Kristen, tidak bisa ketemu selama-lamanya. Yang satu di surga, satu di neraka. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan ini butuh sabar. Memang bapak dan ibu ketika kita dakwah pertama kepada bapak dan ibu kita dituduh macam-macam. Oh, iki anak ngelama, kurang ajar, gak sopan, arek wingi, seijo, keminter. Kita sabar. Yang penting caranya tetap baik, tetap sopan. Kita selalu doa. Insya Allah dengan keistiqomahan kita terus menerus, lama-lama bapak dan ibu juga luluh. Oh, tibane anakku iki istiqomah. Anakku tambah api, akhlaknya tambah api. Nanti lama-lama bapak dan ibu juga tunduk. Kemudian yang ke-13, al-muhafadhu ala sum'atihima. Nah, ini yang penting juga, menjaga nama baik bapak dan ibu. Karena apa yang dilakukan anak, otomatis bapak dan ibu kecipratan. Sekarang misalnya kalau anaknya kena narkoba, dicekel polisi, melbu koran. Si fulan
ya terkena narkoba. Omahe ndek kene, dalan iki kabeh. Bapak dan ibunya malu bukan main. Ya. Kita jaga nama baik bapak dan ibu kita, yaitu kita berbuat baik dan kita hindari perbuatan-perbuatan buruk. Ada seorang bapak itu stres karena anaknya kena narkoba, masuk penjara. Ya, ini dosa luar biasa. Alhamdulillah, saya ada pengajian rutin di LP di penjara Lokwaru sini tiap-tiap hari. Dulu tiap Selasa karena waktu semakin sibuk. Sekarang diganti Kemis 2 pekan sekali. Itu saya sering motivasi mereka masalah ini. Ya, kalian masuk sini. Saya bilang ke mereka di LP, kalian masuk sini, kalian ini adalah pilihan-pilihan Allah. Karena masuk LP ini enggak gampang. Lebih sulit daripada masuk Universitas Brawijaya. Lebih selektif masuk sini. Berarti Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Dipilih Allah masuk sini. Wah, seneng kan? Nah, di sini kesempatan untuk memperbaiki diri. Daripada enggak ketangkep, nakal terus. Atau daripada kena tembak mati, enggak sempat tobat. Mending di sini. Ya, belajar di sini. Kalian kemarin membuat bapak dan ibu nangis. Usahakan mulai sekarang membuat bapak dan ibu tertawa. Gantinya yang kemarin. Wah, dimotivasi. Kemarin membuat mereka nangis, nanti membuat mereka tertawa. Bayar utangnya yang kemarin. Allahu Akbar. Ya, menjaga nama baiknya. Kemarin membuat namanya bapak dan ibu jelek, nanti keluar. Jadikan namanya bapak dan ibu itu wangi dengan banyak berbuat baik. Melbu LP cukup sepisan ae. Metu jam balik maneh. Karena ada yang balik-balik melbu metu. Alhamdulillah banyak yang tobat. Ada yang tobat, ono sing tatone sak awak kabeh. Mulai gulu sampai tuangan sikil tua tok. Gak nggae kelambi kok nggae kelambi. Alhamdulillah tobat, Masya Allah tobat. Kasus narkoba 2 kali masuk, ya, kena dakwah tobat. Termasuk anak nakal di Malang dulu. Setelah dia tobat jadi orang baik, ketika dia sudah keluar dari LP, teman-temannya yang nakal-nakal datang ke rumahnya. Dia diajak nakal lagi, tidak mau. Teman-temannya marah. Siapa sing ngerusak kon iki? Siapa sing ngerusak kon? Ya aku walik iki. Wong tobat dari rusak. Alhamdulillah. Tinggal kendala kita orang keluar dari LP itu masalah ini ya, kendalanya kerjaan itu. Itu masalahnya kadang. Wis metu gak ono kerjaan. Ini kadang kendala kita di situ. Kemudian berikutnya lagi yang ke-14 adalah tajannubu laumihima, tidak mencaci maki orang tua. Kemudian tidak bersikap keras kepada orang tua, tidak membentak-bentak orang tua. Jangan sampai anak seperti itu. Kemudian yang ke-15, al-amal ala ma yasurruhuma wa illam ya'muru bihi, melakukan perkara-perkara yang membahagiakan keduanya walaupun keduanya tidak memerintah. Tidak nunggu perintah. Oh, bapakku seneng iki, ibuku seneng iki, kita lakukan walaupun tanpa nunggu perintah dulu. Kemudian yang ke-16, fahmu tabiatil walidain. Wah, ini penting. Memahami wataknya orang tua. Supaya nyambung. Oh, bapakku wataknya ngene. Ibu saya wataknya begini. Sehingga ketika ibu begini kita enggak kaget. Bapakku ngene iki. Enggak kaget kita. Kita pelajari karakter bapak dan ibu. Kemudian yang terakhir, yang ke-17, kasratud doa wal istighfar. Banyak doa dan banyak mintakan ampun untuk bapak dan ibu kita. Dan yang terbaik adalah kita ucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada kalanya bapak dan ibu kita itu di surga oleh Allah, diberi derajat yang tinggi. Lalu bapak dan ibu kita bertanya kepada Allah, ya Rabb anna li hadza, wahai Allah, dapat dari mana saya derajat seperti ini? Karena bapak dan ibunya merasa kok tidak pantas. Lalu dijawab bistighfari waladikalak. Itu berkat istighfar anakmu sepeninggalmu. Atau berkat istighfar anakmu untukmu. Anakmu selalu doakan kamu. Anakmu selalu mintakan ampun untukmu. Lalu derajatnya tinggi terus di dalam surga. Demikian, wallahu alam. Ini kita masih belum tuntas pembahasan ini. Insyaallah nanti masih ada lagi pembahasan berikutnya. Ya, tentang perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk berbakti kepada orang tua.
kemudian juga bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mati, kemudian kisah-kisah tentang bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Dilanjutkan atau pindah pada pertemuan yang lainnya? Dilanjutkan ini dulu aja ya, sampai tuntas ya. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, atau juga untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti. Wallahu a'lam. Itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, silakan. Mengenai apa? Iya, silakan. Iya, begini ya, kita ini kan punya adat istiadat. Di dalam Islam, adat istiadat itu tetap dilestarikan selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Sehingga ada kaidah yang berbunyi al-'adah muhakkamah. Adat istiadat itu menjadi sumber landasan hukum selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Nah, kita di Indonesia, adat istiadat kita itu ya, yang muda mencium tangan yang tua, adik ngambung tangane kakak, ponakan mencium tangannya paman. Itu adat di kita. Jangan dirubah adat ini. Ini perbuatan baik, tidak menyimpang. Ya. Jangan nanti mentang-mentang mari sekolah di Arab Saudi, mulai gak kalau ngambung tangannya kakak. Adat kita dengan mereka berbeda. Memang di Arab Saudi adik kakak tidak cium tangan, salaman ngene tok. Adatnya mereka berbeda dengan adat kita. Jadi ini bukan pelanggaran agama, ini bagus. Dan alhamdulillah kami sekeluarga yang namanya adik ngambung tangane kakak. Walaupun umurnya kacek setahun. Iya, karena ibu saya itu anaknya 14. Hampir tiap tahun tuh ya anak. Iya. Sampai kadang bapak itu warah saaken ibumu itu. Ben tahun dua anak terus. Saiki baru saaken. Gak biyen-biyen nih. Jadi gitu. Jadi itu adat ya, itu adat. Adat kita adat yang bagus, jangan dirubah. Jadi adik nyium tangannya kakak, sing enom ngambung tangannya sing tua. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Iya. Gimana? Iya. Oh, mertua, kepada mertua. Oh iya. Tentu yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu kandung. Kandung ya. Itu tidak termasuk mertua. Walaupun kita tetap harus berbuat baik kepada mertua. Tapi dalam pembahasan tadi itu mertua enggak masuk. Itu untuk walidain. Walidain itu bapak dan ibu kandung. Namun kepada mertua kita juga tetap diwajibkan berbuat baik. Karena dia adalah mertua kita. Bapak dan ibunya istri kita. Jadi dalam pembahasan birrul walidain itu mertua tidak masuk di dalamnya. Ya, demikian semoga jelas. Wallahu a'lam. Monggo silakan kalau ada yang lainnya. Monggo silakan. Iya. 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 Jadi katakanlah orang tuanya buruk kepada anaknya. Bagaimana sikapnya anak, gitu kan? Sikapnya anak sabar, Pak. Itu ujian dari Allah. Ya. Diuji oleh Allah punya bapak dan ibu yang baik, nikmat, alhamdulillah. Ada lagi diuji oleh Allah punya bapak dan ibu yang tidak baik, kasar kalau ngomong. Ya kita sabar sebagai anak.
Kita sebagai anak sabar, kalau kita mampu nasihati dengan cara yang baik. Kalau kita tidak mampu nasihati, kita minta orang lain yang disegani orang tua kita untuk nasihati. Tapi yang jelas tetap kita tidak boleh bales. Jangan karena orang tua kita kasar kepada kita bales kasar kepada dia. Tidak, kita tetap salah. Orang tua kita salah. Tapi kita jangan membantah yang salah dengan yang salah. Padha salah. Jadi kita tetap sopan, Pak. Tetap sopan, tetap akhlak, tetap mendoakan. Dan berusaha bagaimana menyadarkan orang tua semampu kita. Soalnya kadang memang orang tua itu punya mentang-mentang ya. Orang tua pokoknya harus menang. Seakan-akan anak itu kayak budak. Pokoknya anak kayak budak. Ini pemahaman yang salah. Nah, pemahaman yang salah dari orang tua kita. Jangan kita lawan dengan sikap kita yang salah juga. Ini ujian dari Allah. Wis diuji oleh Allah seperti ini, sabar. Ya. Nah, supaya kita tenang, Pak, caranya tadi sudah ada, Pak. Yang mana tadi kira-kira caranya? Yang mana cara tadi? Memahami karakter orang tua. Setelah kita paham karakternya orang tua, oh bapakku iki anjen lek ngomong gak enak, nglarakno ati. Iya kan? Kita paham. Sehingga ketika bapak kita ngomong gitu, bapak es ngene iki wis biasa. Nyantai ae. Bapak es ngene iki biasa. Kita anggap biasa. Ketika bapak kita berbuat baik, tumben berbuat baik. Gitu kan. Jadi mempelajari karakter itu penting, Pak. Sehingga ketika dia berbuat buruk gak kaget. Wis ngene iki wong iki. Ya namanya wong iki ngene iki. Mana kalau orang tua jangan bilang wong iki. Maksudnya, bapak saya segini ini, saya sudah kenal dari dulu kayak gini ini. Jadi kita tidak kaget, bukan sesuatu yang baru. Wis biasa, wis menter wisan. Ya, monggo silakan kalau ada yang lainnya. Silakan. Gimana? Anaknya? Anak tiri. Anak angkat. Oh iya. Diasuh mulai kecil. Iya. Jadi adopsi anak ya. Mengadopsi anak itu dalam Islam boleh. Itu oleh Allah diterangkan di surat Al-Ahzab. Tapi dengan syarat nasabnya tetap kepada bapak dan ibu kandung, tidak boleh dipalsukan nasabnya. Nabi kan dulu pernah mengadopsi Zaid bin Haritha. Diadopsi oleh Nabi, bahkan nasabnya dirubah Zaid bin Muhammad. Oleh Allah ditegur, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Mengadopsi anak boleh, tapi tetap dinisbahkan kepada bapak kandungnya. Itu mengadopsi. Tapi hukumnya tidak sama dengan bapak dan ibu kandung. Ya cuma dia harus berbuat baik karena ini adalah orang yang mengasuh semenjak kecil. Tapi hukum tidak termasuk bapak dan ibu kandung. Sehingga kalau berdoa Rabbi firli wali walidayya enggak masuk. Rabbi firli wali walidayya ini bapak dan ibu yang kandung. Seperti itu. Jadi nasab enggak boleh dirubah, Pak ya. Nasab harus tetap kepada bapak dan ibu kandung, enggak boleh dipalsukan. Demikian. Semoga jelas, wallahu alam. Ada lagi? Atau cukup ya? Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.